barang menggunakan laut yang tadi biasa disampaikan di pansel tadi. Iya, tadi memang kalau bicara di hadapan rekan-rekan yang memang mewakili para alumni kampus ini banyak sekali isu-isu yang bisa dibahas. Tadi akhirnya kami menyambung dengan paparan sebelumnya dari Pak Bambang Aryo Sukartono, juga ada pakar-pakar yang hadir di sini dalam kapasitas murni sebagai pakar juga ada. Jadi mereka tadi tentu tidak dalam partisipasi politiknya, tapi memberikan sebuah pandangan pakaran ya. Tapi ada juga memang relawan-relawan yang dari basis intelektual, akademisi dan juga alumni yang tadi kita membahas mengenai kemaritiman di Jawa Timur. Jadi oleh karena itu bagaimana pembangunan berorientasi kemaritiman ini nyambung dengan Jatim Akses di dalam nama Bakti Satya. Itulah sebabnya pembenahan dermaga di Jangkar, kemudian juga penguatan Pelabuhan Probolinggo, kemudian juga tentunya peningkatan fungsi dari Dinas Perhubungan dalam bidang kelautan tadi menjadi beberapa di antara prioritas kita untuk meningkatkan konektivitas lautnya. Jadi bukan hanya konektivitas darat saja, tapi juga laut. Kemudian kita lihat juga tadi bagaimana optimalisasi dermaga yang ada di pelabuhan di Banyuwangi juga dikembangkan oleh Pemprov. Nah, ini masih banyak lagi rencana depannya. Ada 9 dermaga yang sudah dibangun oleh Pemprov, termasuk di Kepulauan Madura. Ya, Madura wilayah kepulauan dermaga dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas laut. Sehingga harapannya posisi Indonesia termasuk Jawa Timur sebagai negara maritim dan daerah maritim ini bisa kita perkokoh. Untuk wilayah selatan sampai hari ini masih jomplang dibandingkan lautan. Ya, memang bukan sesuatu yang selesai dalam periode yang singkat, apalagi setelah adanya COVID yang menyebabkan banyak sekali hambatan dalam program-program pembangunan di seluruh belahan dunia. Tapi Pelabuhan Perigi sudah ada sekarang dan sudah mulai diuji kehandalannya untuk kapal-kapal muatan besar, meskipun fokusnya masih di perikanan. Nah, kita berharap bahwa memang Kementerian Perhubungan akan bisa mulai mendorong reaktivasi program pelayanan perintis tadi untuk rute-rute yang bisa kita mulai galang, mulai rintis seperti dari Lembar misalnya yang sudah ke Jangkar, mungkin Lembar bisa juga ke Perigi, gitu. Sehingga bisa mengangkut hasil-hasil pertanian dari NTB untuk disuplai ke Jawa Timur. Dan sebaliknya mungkin produk unggulan yang dihasilkan di wilayah selatan Jawa Timur bisa dikirim melalui kapal perintis menuju ke NTB. Ini salah satu contoh harapan masa depan yang ingin kita dorong. Kampanye akbar besok ya, ini makanya saya pengen sebenarnya bisa mendengar lebih lama lagi dari para pakar yang panelisnya jagoan, yang nonton juga luar biasa. Tapi saya harus bergegas ke Jember karena kita akan melakukan kampanye akbar besok. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, perjalanan tertib, dan akan menambah semangat dari basis-basis pendukung kita. Apa milih Jember? Cukup. Banyuwangi, bersebelahan dengan Lumajang. Dari Probolinggo juga kalau mau jalan ke Lumajang sekarang udah lebar, ya tinggal dari Lumajang 50 kilo lagi ke tengah kota Jember. Ya dari Bondowoso juga ke Jember deket. Kira-kira lokasi sentral itulah yang juga menjadi pertimbangan agar banyak yang bisa hadir, karena jatahnya hanya 2 untuk kampanye akbar. Jadi itu lokasi yang dianggap oleh rekan-rekan di berbagai kabupaten sebagai lokasi yang cukup sentral. Jalur pelayaran lintas selatan yang mulai saya kira bagus, itu bisa dilaksanakan. Cuman memang di wilayah selatan itu jumlah atau akses ekonomi menuju ke selatan daripada Jawa ini memang agak minim dibanding dengan utara. Kalau utara kan kita ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi, dan lain-lain. Nah, terus kalau ke timur itu memang secara ekonominya juga bagus. Jadi Jawa Timur juga bisa memanfaatkan itu. Wilayah timur bisa dimanfaatkan untuk menjadi hub daripada traffic atau transportasi atau hub daripada industri yang ada di wilayah ini. Bapak, industri pariwisata yang perlu didorong Pak di Jawa Timur. Industri pariwisata. Saya kira
perlu juga didorong industri pariwisata kalau misalnya dijalankan itu. Karena potensi wisata di Jawa Timur ini yang bisa mendongkrak ekonomi kita ya, karena pasti dengan adanya pariwisata yang bagus dalam pengelolaan akan memunculkan ekonomi lanjutan atau multiplier ekonomi lainnya. Jadi tentu jasa juga akan naik, terus industri, manufaktur dan lain-lain juga akan naik. Semuanya akan naik, termasuk pertanian dan perikanan kita ataupun pangan kita. Tentu transip short sea shipping itu pernah dilakukan juga di wilayah utara, tapi di wilayah utara juga kurang berhasil ya, karena menggunakan ferry. Seharusnya apabila ingin survive tetap berkelanjutan, maka sangat bagus kalau misalnya di wilayah baik utara maupun selatan bisa didukung oleh transportasi kontainer. Jadi ini karena kontainer muatannya bisa muat banyak, sehingga sangat efisien untuk kepentingan logistik atau short sea shipping. Saya kira itu. Jadi ini bisa ditindaklanjuti yang di sebelah selatan. Tapi tentu harus ada satu appraisal feasibility study. Jadi yang apakah memang menguntungkan atau tidak, karena pengusaha selalu memikirkan seperti itu, termasuk BUMN kita juga begitu. Jadi kalau misalnya itu menguntungkan ya pasti mereka akan mau. Terima kasih Bapak. Masuk ke pilihan yang presiden kemarin, kemudian kita berpikir apa yang bisa kita berikan juga pada masyarakat Jawa Timur terkait dengan adanya pilkada. Kita bergerak di wilayah pemikiran, kita bergerak di wilayah jaringan, dan kita bergerak di wilayah mungkin dukungan para teknokrat untuk bagaimana kita terus bisa memperbaiki kondisi masyarakat Jawa Timur. Kita tahu tadi mendengar bahwa ternyata masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa kita usulkan untuk dibenahi, barangkali terkait dengan transportasi, terkait dengan maritim, terkait dengan mobil nasional dan lain-lain. Ini sumbangsi dari COVID-08 untuk masyarakat pada umumnya, dan apa yang bisa kita kerjakan di Jawa Timur pada periode Pak, Insya Allah ya, Bu Hovifah Pak Emil yang kedua nanti lanjutkan, kita akan usulkan sebagai dengan saluran-saluran yang ada, mungkin ke DPRD, dan kita akan melanjutkan diskusi-diskusi, dan Pak Emil juga sangat dekat dengan ITS juga, jadi kita akan lanjutkan diskusi tersebut, dan ke depan kita akan lakukan seperti ini. Terima kasih. Merasa dirinya intelektual, ya bukan berarti self-proclaim intelektual itu artinya arogansi, bukan. Tapi artinya orang-orang yang merasa dirinya punya integritas intelektual. Artinya bahwa dalam melihat segala sesuatu kita memastikan ada scientific basis gitu di dalam mengatakan iya dan tidak terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bukan hanya emotional attachment saja, ya, tetapi atau bahkan pragmatic attachment, tapi intellectual attachment. Nah, cuman biasanya golongan ini itu yang paling alergi kalau mau menunjukkan afiliasi politiknya. Dan kalau itu dilakukan, maka ini menjadi sebuah, mungkin karena jumlahnya tak banyak, bukan silent majority istilahnya, tapi adalah silent istilahnya silent force yang membawa proses politik kita menjadi berkualitas. Ya. Kita sudah bosan lah dengan proses politik yang kemudian lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya non substantif gitu. Nah, oleh karena itu hari ini yang diundang adalah panelis-panelis yang memang luar biasa kompeten di bidangnya. Itu suatu kehormatan besar bagi kami. Kami melihat bagaimana Jawa Timur adalah provinsi yang memiliki sebenarnya eksistensi maritim luar biasa. Bukan tanpa sebab TNI Angkatan Laut itu bintangnya bertebaran di Surabaya dan Sidoarjo. Ada bintang 3 yaitu dan Kodiklatal, ada
bintang 2-nya. Jadi kita tuh paling bingung kalau pertemuan Forkopimda. Karena apa? Karena Forkopimda kan Kapolda, Pangdam bintang 2, iya kan? Pangdis bintang 2, ya. Dan disetarakan lah yang lain. Tapi di khusus dari AR di sini kita punya bintang 3. Jadi ini tentunya memang sesuatu yang luar biasa. Ada Kodiklatang, ada Akademi Angkatan Laut, ada Pangkopang Makin, ya, Armada Timur, sekarang Pangkop Armada 2 namanya. Ini menjadi sebuah hal. Di sini juga ada marinir, ada pus penerbang. Karena memang kalau tidak strategis lokasinya, nggak mungkin dipilih di sini. Nah, ini adalah strategis geopolitik maritim, ya. Kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dan juga salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah melimpahkan segala keuntungannya bagi kita. Bapak dan Ibu, izin Pak Emil tadi ajudannya nanti dari beliau-beliau bertiga kita akan mendapatkan insight mau kemana dibawa Jawa Timur ini ke depan. Insya Allah dengan hadirnya para pembicara-pembicara yang saat ini kita ingin mensinkronkan antara kebijakan-kebijakan di pusat maupun kebijakan-kebijakan yang ada di Jawa Timur, dan nanti akan menjadi mandat harapan bagi Komisi 08 untuk terus-menerus bisa berkarya, ya, memberikan dharma baktinya kepada masyarakat Jawa Timur dalam bentuk usulan-usulan yang merupakan buah pemikiran daripada para teknokrat di Jawa Timur. Memang basic kami adalah teknokrat, sehingga yang akan kami bawa di dalam tema-tema diskusi publik ke depan juga adalah permasalahan yang akan dipecahkan secara teknologi. Dan saya berharap ke depan Komit 08 selalu mendapat support dari Bapak Ibu semua untuk bisa menyelenggarakan diskusi-diskusi publik. Bagaimanapun Jawa Timur ini adalah provinsi yang sangat dan di Indonesia ini sangat menentukan ke arah mana laju pembangunan nasional. Dan kami berharap di dalam kepemimpinan Pak Prabowo Gibran nanti Jawa Timur bisa memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya. Kita juga berharap dengan kepemimpinan yang dilanjutkan ke 2 periode nanti, insya Allah Khalifah Emil menang akan memberikan sumbangsi kepada negara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara ini. Tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali dan mudah-mudahan berkenan untuk mensupport selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga bawa rombongan ke Jakarta pada saat kampanye akbarnya Pak Prabowo Gibran, ya, dan kita juga terus terlibat diskusi-diskusi terkait dengan kepakaran di Dewan Pakar Pak Prabowo Gibran. Jadi saya ingat Pak Harsanto, Pak Cipung itu sekarang sering ke kantornya Program Abdullah kasih masukan-masukan. Dan harus diingat, Komit ini relawan alumni TS, teknokrat. Jadi kalau diminta untuk kerahkan massa ribuan, rasanya kok sulit. Ya, tapi kalau diminta untuk memberikan konsep, diminta untuk memberikan gagasan, diminta untuk memberikan hal-hal yang sifatnya teknokrasi, insya Allah Komit siap. Ya. Dan harapan kami juga, ini kan buat ITS terus terang saya keluar unek-unek juga, ya. ITS ini belum ada yang di pemerintahnya Pak Prabowo ini belum ada yang jadi menteri. Ya, sebenarnya harapan kami ini Pak Bambang Haryo sebenarnya. Ya, nah juga mohon nanti ke depan kita doakan sama-sama, dan harapan kami juga kemungkinan ya ada shuffle ini 6 bulan lagi, kita doakan salah satu tokoh entah Pak Bambang Haryo, Pak Haryo itu bisa jadi salah satu anggota kabinet. Ini strong brain kita, ya, dan Komit insya Allah siap support apapun yang diperlukan, untuk Komit siap support. Kita baik yang terkait dengan sumber daya alam maupun
kita lihat di Jawa Timur ini banyak perguruan tinggi khususnya di sektor maritim ya, ada ITS, kemudian ada perguruan tinggi swasta yang lainnya, pakar juga demikian, semuanya mempunyai kelebihan dan juga keunggulan masing-masing. Tentunya Bapak Ibu semuanya, kita banyak sekali agenda-agenda yang bisa kita munculkan sebagai bahan nanti para calon-calon wakil gubernur maupun gubernur, di mana harapan kita Provinsi Jawa Timur ini yang punya potensi luar biasa ini bisa kita angkat menjadi sebuah provinsi yang lebih besar lagi, mempunyai nama baik, dan jangan sampai kalau kita lihat masih ada angka kemiskinan di Jawa Timur, Pak Bambang Haryo. Jadi semoga dengan potensi yang luar biasa seharusnya sudah tidak ada lagi provinsi maupun kabupaten-kabupaten yang masih dalam catatan wilayah kemiskinan. Ini masih ada sebenarnya yang di Madura ya, dan itu masih ada ke sana. Nah, demikian juga di sini juga ada oil and gas, tambang, kemaritiman, transportasi juga tidak kalah luar biasa yang ada di Jawa Timur. Itu nanti dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Jadi kalau kita lihat selama ini setiap tahun itu kira-kira 1 juta unit, 800.000 sampai 1 juta unit kendaraan di Indonesia. Jadi, marketnya ya, jadi ada 1.800.000 sampai 1 juta unit kendaraan yang ada di market di Indonesia. Nah ini sebagian besar pemainnya atau semuanya adalah pemain luar. Jadi tiap tahun kalau kita membelanjakan 300 juta saja per kendaraan, itu kira-kira 300 triliun uang kita ini kita kirim ke luar, ke Jepang, ke Korea, ke Cina, ke Amerika. Nah ini yang menjadi concern Presiden kita, dan disampaikan kepada tim I2C ini bagaimana supaya market yang demikian besar itu ya minimal 10% saja lah, gitu. Dari 1 juta unit produksi atau konsumsi mobil nasional itu kita ambil marketnya 10%, kira-kira ya dari 300 triliun ya 30 triliun di uang itu beredar di Indonesia. Jadi untuk provinsi kepulauan menjadi provinsi maritim itu satu default strategi. Tidak ada pilihan lain sebetulnya. Jadi kalau kita tidak menjadi provinsi maritim itu agak aneh. Ya. Agak aneh. Ya. Cina yang bukan negara kepulauan itu pun berusaha menjadi negara maritim. Nah kita ini negara kepulauan, kok tidak mau jadi negara maritim? Ya, ini tentu aneh. Itu bertentangan dengan fitrah kita sebagai negara kepulauan. Ya. Next slide. Nah, saya kira ini catatan penting karena kepentingan maritim utama itu kepentingan trade and commerce yang aman, selamat, efektif, dan efisien. Jadi nanti kalau kita lihat sumbangan setahun catatan saya, kira-kira PDRB Jawa Timur sekarang itu sekitar 800 triliun. Nanti Pak Kriyamadi dan teman-teman ekonomi, ya. Dan itu sama dengan ongkos logistik nasional kita yang sekitar 14%, yaitu mau diturunkan dari 8%. Caranya gimana supaya harga antara kawasan barat dan kawasan timur tidak berbeda, dan semua warga negara kita menikmati harga barang yang relatif terjangkau. Kalau itu tidak terjadi berarti memang gagal kita sebagai negara. Saya kira ini pikiran pokok. Ya. Next slide. Tapi juga selamat. Jadi kalau ada kebakaran, ada kapal, ada kecelakaan dan sebagainya, ada pertolongan. Ya. Saya kira ini tantangan yang lumayan besar saat ini. Juga ada yang jauh Pak